Pemirsa, apakah Anda sudah mencapai kondisi work-life balance dalam hidup Anda? Dan apa saja yang menjadi indikasi bahwa Anda sudah mencapai work-life balance? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Human Resources dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi. Berbicara mengenai work-life balance nih Pak, apa sih Pak sebetulnya, bisa dijelaskan lebih lanjut? Work-life balance ya. Sederhananya tuh work-life balance itu adalah salah satu kesadaran kita untuk mencapai keseimbangan dalam hidup ya, apapun itu ya. Oke, mampu untuk mencapai work-life balance. Sebetulnya indikasinya apa itu Pak? Bahwa Indikasinya dia banyak. sudah mencapainya. Ya, tentunya dia bisa punya waktu yang luas untuk melakukan banyak kegiatan dalam kehidupannya. Misalnya dia punya waktu untuk bisa lebih produktif dalam bekerja, dia punya waktu yang luang untuk bisa bermain bersama keluarganya, dia punya waktu untuk melakukan hal-hal lain yang menurut dia senangi, misalnya dalam hobi, dan juga hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan spiritualnya dia, misalnya agama dan lain-lain. Oke, kalau kita berbicara dalam hal pekerjaan, work-life balance dalam pekerjaan, keseimbangannya seperti apa sih Pak? Sebenarnya gini, banyak hal sebenarnya yang menjadi faktor ya. Salah satu yang paling penting, apakah dia mencintai pekerjaannya, dia bisa menikmati pekerjaannya, dia bisa menggunakan waktunya. Ya, karena sebenarnya 60% waktu orang bekerja, 60% dalam waktu hidup seseorang itu digunakan untuk bekerja. Betul. Jadi bagaimana sih dia bisa menjadi lebih produktif di pekerjaannya atau di kantornya, itu bisa terlihat pada akhirnya ketika dia mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik dan juga memiliki waktu di luar pekerjaan. Kiranya apa sih yang menjadi kendala pada saat di pekerjaan kita pada akhirnya gagal untuk mencapai yang namanya work-life balance ini Pak? Karena kita lupa men-set priority sebenarnya. Banyak hal di kantor itu yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol, banyak hal yang kita bisa kontrol. Jadi sebagai seorang pekerja harusnya tentunya kita tahu mana hal yang kita bisa kontrol, mana yang enggak. Dan kalau tidak bisa kita kontrol, kita perlu rasanya untuk mengeskalasi ini ke atasan, sehingga kita bisa mendapatkan advice yang baik dari atasan untuk bisa memastikan semua pekerjaan kita berjalan dengan baik. Bagaimana kalau kemudian pada akhirnya atasan kita tidak menanggapi hal itu dengan cukup cermat, tidak menanggapi kita bahwa kita harus work-life balance? Ya, sebenarnya banyak faktor juga ya. Pertama, harus bangun komunikasi yang baik. Kenapa kita harus punya open discussion, dan atasan bukan satu-satunya saja orang yang bisa memastikan kita untuk berproduksi dengan baik dalam pekerjaan. Betul. Ada teman yang kita bisa mintakan bantuan, ada pihak-pihak yang lain. Tentunya kalau balik ke pertanyaannya Mbak Chandra tadi, tentunya yang harus kita lakukan, buka komunikasi sebaik-baiknya, seluas-luasnya kepada atasan, dan sampaikan kepada atasan itu masalah yang Anda hadapi. Tentunya dengan proses ini dilakukan secara reguler dan terus-menerus, tentunya semua proses akan berjalan dengan baik. Oke, dari pengamatan maupun pengalaman dari Pak Ardi, sebetulnya seseorang karyawan ini mengalami kendala itu terbesar pada diri sendiri atau karena faktor eksternal seperti atasan maupun lingkungan kerjanya? Iya, sebenarnya ada dua, tapi yang paling kalau saya boleh spot ya, paling besar adalah kendala itu dari diri kita sendiri. Sebenarnya mental kita yang sangat menentukan keberhasilan kita di masa depan, khususnya dalam memanage waktu. Kalau kita malas dalam melakukan pekerjaan karena kita menunda-nunda pekerjaan, dari diri kita sendiri, meskipun lingkungan mendukung untuk kita melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi diri sendirilah sebenarnya yang harus kita kontrol. Oke, ini banyak kadang-kadang juga karyawan barangkali yang pasrah, terima nasib ini Pak. Bahkan terkadang tidak sadar bahwa work-life balance itu dibutuhkan oleh dirinya. Pendapat Bapak bagaimana? Nah, makanya perlu bagi perusahaan kemudian untuk memberikan kesadaran ini sejak dini kepada karyawan bahwa work-life balance itu sesuatu yang baik, sangat baik sifatnya, karena tidak ada satu rahasia dari sebuah kesuksesan selain bahwa mereka benar-benar sadar bahwa mereka memainkan peranan yang berbeda dalam kehidupan ini, sebagai ayah, sebagai keluarga, sebagai suami, dan sebagai pekerja itu sendiri. Sehingga kalau perusahaan mau proaktif untuk menyadarkan karyawan bahwa work-life balance itu adalah sesuatu yang perlu dicapai, tentunya karyawan kemudian akan sangat bisa menyadari proses ini dan mungkin mau mengikuti. Baik Pak Ardi, terima kasih banyak atas informasinya, pasti memberi inspirasi baru bagi pemirsa di rumah. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Berkarya. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh